Jadi kalau kita lihat dari kasat mata, come on lah. Sepak bola itu exposure sangat luar biasa gitu. Ini dari dulu menjadi masalah kenapa mafia bola itu masuk. Karena pada akhirnya pemain dari luar itu lebih murah didatangkan. Mimpi-mimpi anak-anak Indonesia di mana kalau akhirnya terus dijeli dengan pemain yang SSB-nya di Belanda gitu. Halo Sobat Bisnis, balik lagi di podcastnya Bisnis Indonesia. Jelang 2 tahun kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, banyak dinamika yang terjadi di sepak bola Indonesia. Mulai dari pergantian pelatih timnas dari Sintayong ke Patrick Kluivert, hingga banyaknya kejadian kerusuhan dan juga intrik-intrik yang ada di Liga, baik di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Lalu rencananya Erick Thohir akan mengembangkan sepak bola Indonesia lebih profesional untuk menjadi industri. Namun hingga saat ini masih banyak yang menjadi PR, terutama untuk bisnis sepak bola Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, bagaimana sepak bola Indonesia ke depannya, terutama untuk dari sisi bisnis sepak bola Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Bung Haris Pandede dan juga Bung Tio Nugroho, bersama co-host saya yang baru, Bung Surya Mahendra. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Oke, selamat datang Bung Surya. Halo. Bagaimana kabarnya? Baru pertama nih ya saya join podcast bola. Podcast Broadcastnya bola, Bisnis broadcast. Indonesia. Kayaknya cocok kita bikin sendiri kali ya, bisnis bola gitu kali ya. Boleh, nanti saya akan jadi co-hostnya untuk reguler ya, untuk Reguler. Bung Olga. Oke, ngebahas Kita mau apa? perbarui informasi sepak bola Indonesia, Betul. karena kita tahu bahwa Pak Erick Thohir sekarang ada di Belanda, Bung Harpa, Bung Tio. Ya. Ini mempertajam kerjasama PSSI dengan KNVB. Hmm. Ada hubungannya dengan kedatangan Gerald Vandenberg di Jumat. Urgensinya apa ya, Bung Tio ya dan Bung Harpa, sampai kita punya asisten pelatih 3? Ya, mungkin yang pertama urgensinya jalan-jalan dulu ke Belanda, Belanda. biar gak stres. Negeri kincir ya, Betul. bunga-bunga. Tapi mungkin apa kerjasama tuh sudah dibicarakan sejak awal ya, Hmm. ketika sudah dengan KNVB, B2B dengan PSSI, tentunya pasti akan berbicara mengenai pelatih. Kemudian di atas pelatih pasti ada dirtek kan. Betul. Nah, setahu saya memang kebijakan untuk mengambil asisten pelatih adalah kebijakan pelatih sebetulnya. Cuma memang kemarin Pak Erick mengatakan bahwa kami yang memilih gitu. Sehingga runyam memang kadang-kadang sepak bola kita itu. Tidak sesuai aturan, tapi ya kita harus akui ini sudah kerja keras Ketua Umum untuk mencari pengganti dari sosok yang sangat-sangat membesarkan sepak bola kita. Dari terpuruk sampai lumayan lah ya. Dari tidak bisa passing jadi bisa passing. Dari kalahan terus jadi menang lawan Arab Saudi, itu kan prestasi ya. Yang mungkin kami pengamat sepak bola menghargai. Meskipun ada yang tidak setuju, tapi saya rasa ini urgensinya tadi ya memang dalam sebuah tim harus ada dirtek untuk bisa membuat tim itu lebih terarah lah. Oke. Karena kita kan sekali lagi pengen lolos Piala Dunia 2026. Harus ya? Harus dong. Ekspektasi sudah ke sana? Target apa enggak itu? Katanya nggak target. Katanya 2000. Karena 30 katanya. Kalau dia bilang 30. target langsung pasti tentunya Ada konsekuensi. ada konsekuensi yang harus diambil ketika gagal. Tapi gini kan kalau kita bicara pendekatan sepak bola sebenarnya kan ini ada dua kan, dari bottom top dan top bottom. Kalau kita lihat ini kan pendekatannya, kalau saya tidak salah melihat ini kan top bottom. Jadi mengakselerasi tim nasional dulu. Ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Tio, kita sekarang sudah on the right track. Malah kalau saya bilang overachieve lah. Terus yang kedua, itu kan top bottom berarti bukan hanya top. Ya. Karena ini sedang di area top nih. Buktinya apa? Dengan mengganti pelatih timnas dengan gerbong dari Belanda. Ya, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, kemudian Denny Lansat dan juga terakhir Gerard Vandenberg ya. Berarti kan ini top bottom. Cuman jangan dilupakan juga bottomnya. Karena bottom ini kan juga sebenarnya jadi apa ya? Jadi kawat candra dibuka dari sepak bola kita gitu loh. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Kalau pendekatan di topnya ya so far sih sudah yang tadi kita sudah bahas, sudah oke on the right track ya. Terlepas dari transisi pergantian pelatih. Tapi ya bottom ini juga harus diperhatikan, Liga 1, Liga 2, bahkan grassroots, EPA dan sebagainya. Ini yang menurut saya masih jadi PR. Ya, tapi satu catatan juga, Pak Erick Thohir ini kan baru 2 tahun ya.
Mudah-mudahan 2022. 22 akhir ya, 2003 ya 2 tahun lebih dikit lah. Ini yang mungkin nanti kita harapkan juga dibenahi juga. Ya, sesuai judul ya. Kemarin saya bertemu dengan beberapa mantan pemain yang juga menjadi pelatih ya. Di hotel apa? Nggak di hotel. Bukan di hotel Mandarin kalau Bukan, kita bukan. di rumah. Yang dekat hotel HI. Ya? Betul. Jadi ketika kita bertemu itu memang sangat disayangkan ketika awal Pak Erick terpilih, tentunya kan ada dana ya. Saya kebetulan waktu pemilihan ada di luar Pak Erick Thohir. Jadi saya dengan kandidat lainnya. Itu udah mempersiapkan jika kandidat saya terpilih akan ada 1 miliar buat Asprof menjalankan program. Dan setahu saya Pak Erick kalau nggak salah 500 juta. Tapi hingga saat ini Suratin nggak jalan, Liga 4 nggak jalan, mana gitu. Apakah memang konsep Pak Erick sudah bagus, tapi tidak dijalankan oleh anak buahnya, atau seperti apa gitu? Karena saya tahu nggak mungkin ketua umum ngurus semuanya. Saat ini saja tugas sekjen nggak ada. Jadi harusnya corong untuk media kan Pak Sekjen harusnya. Sekarang kan Pak Erick semua nih. Nah harusnya sih setahu saya dengan 500 juta harusnya semua sudah bisa di-delivery untuk melakukan Liga 4, Suratin Cup, kemudian Liga 3, Liga 2, Liga 1 juga saya tahu BUMN semua. Produk-produk besar BUMN yang menjalankan produk kompetisi. Sepertinya tidak ada swasta yang ingin bergabung ya. Nah ini menjadi satu pertanyaan besar. Ada apa dengan sepak bola kita? Paling Salim yang di Persita, tapi itu hanya hak cipta di stadion. Atau Kalau di Persita tuh dia ada lewat Moya kalau nggak salah. Jadi Moya itu ada anak usahanya dari Salim Group. Yes. Dia itu bergerak di bidang pengolahan air bersih untuk kawasan. Biasanya mereka punya di Batam, salah satunya di Tangerang. Nah, Persita ini kalau nggak salah punya salah satunya sahamnya dipegang oleh Moya Group dari Salim. Nah, sebenarnya berarti kan swasta ini ada masuknya tapi ke klub, bukan ke sebuah liga gitu ya. Nah, berarti memang ada harus pembenahan yang menyeluruh di sepak bola Indonesia supaya investor bisa masuk. Ya. Nah, pertanyaannya, pembenahan seperti apa yang bisa menarik investor sebenarnya kayak gitu? Karena kan kita ngelihat kayaknya ya kalau nggak ada Pak Erick nggak bisa tuh masuk BRI gitu kan. Bahkan BRI masuk itu dari sebelum Pak Erick jadi ketua umum kan. Waktu Iwan Bule datang ke Erick Thohir untuk silaturahmi dan membantu Liga, Liga 1 waktu sebelum akhirnya ada peralihan kompetisi itu. Iya, kalau kita lihat memang ketika komposisi atau profil sepak bola kita itu masih menggunakan cara lama sebenarnya. Dalam arti seperti ini. Kalau kita bandingkan misalnya di Inggris gitu, disuruh tanya pasti ketua FA-nya nggak ada yang tahu. Dan mereka nggak terlalu peduli seperti apa. Tapi di sini matters. Artinya saat ini kalau bukan Pak Erick Thohir yang memimpin, itu susah bergerak. Kenapa? Karena beliau adalah Menteri BUMN. Tadi yang seperti Bung Olga bilang, tinggal telepon Direktur BRI, langsung angkat. Siapa? Mau berapa? sponsorin dong. Sponsorin. Kedua, butuh ini Pegadaian. pegadaian. Siapa? Berapa? Timnas, Mandiri, dan seterusnya. Nah, untuk saat ini mungkin it's fine. Itu yang saya bilang mendekati top bottom. Tapi apakah kita akan seperti ini terus? Dan mohon maaf, apakah Pak Erick Thohir akan punya piston yang menggerakkan BUMN itu sampai kapan kita nggak tahu. Untuk sekarang oke, tapi kalau kita mau bicara jangka panjang, saya rasa nggak boleh seperti itu lagi. Itu hanya untuk awal, it's okay. Tapi lama-lama harus bisa mengelola sepak bola kita secara sehat. Sebenarnya nggak ada alasan sepak bola kita tidak bisa bergerak ke arah yang benar. Kenapa? Karena saya tanya, apa yang paling menarik daripada olahraga daripada sepak bola di Indonesia? Nggak ada. Yang lain, tapi volley bisa bergerak kok lumayan. Bulu tangkis apalagi. Sepak bola siapa sih yang nggak ngikutin sepak bola gitu? Nilai jualnya lebih tinggi ya? Udah pasti. Dan menurut saya masalahnya berarti bukan di swastanya nih. Swasta, kita satu contoh deh. Mungkin kalau saya boleh ngambil contoh, klub Liga 1 Persib Bandung. Sponsor itu ngantri ke mereka. Karena mereka tahu exposure-nya sangat luar biasa dan mungkin mereka bisa melihat efeknya. Tapi ketika produk ini tidak bisa menjual dengan baik, saya nggak tahu ya apakah pertanggungjawabannya seperti apa. Swasta ini kan juga mikir. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari kasat mata, come on lah. Sepak bola itu exposure sangat luar biasa gitu. Jadi tantangannya sebenarnya pertanyaannya ditanyakan kepada pelaku-pelaku sepak bola, klub, kenapa mereka tidak bisa memaksimalkan exposure yang sebenarnya mereka sudah punya tanpa mereka harus berusaha dengan keras. Ada best practice nggak sih? Ini menambahkan Bung Harpa, ini kejadian yang nyata ya. Ketika tadi exposure-nya besar, harapannya besar sepak bola dibandingkan olahraga lain. Harusnya dia menjadi
iri ya olahraga lain ya. Iya. Karena kenapa sepak bola terus? Padahal sepak bola prestasi juga nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada piala yang kita dapatkan hingga Di saat ini. ASEAN Ya. aja belum. Betul. Gigit Beda dengan badminton, Olimpiade dapat medali emas. Nah ini masalahnya ini ketika Pak Erick Thohir datang, saya harus akui harapan besar dari Pak Erick Thohir ini sangat besar dibandingkan dengan ketua umum sebelumnya. Karena beliau adalah politikus, pernah punya tim Inter Milan Dan lain-lain. DC dan United. lain-lain lah. DC United dan lain-lain. Basket juga, Betul. Philadelphia Jadi, 76ers ya. olahraga itu kental gitu. Tapi sayangnya memang sekali lagi ketika beliau datang yang dibenahin itu kan harusnya banyak. Dari mulai grassroots-nya SSB, kemudian sarana infrastruktur sepak bola, kemudian bagaimana membangun liga, EPA-nya juga. betul EPA juga dan sampai ke Liga 1. Akhirnya memang ke tim nasional. Nah, Pak Erick hanya membenahi atasnya aja nih, bawahnya kan tidak. Nah, ini dari dulu menjadi masalah kenapa mafia bola itu masuk. Balik lagi ke bisnisnya kalau saya lihat. Saya berteman dengan beberapa milik klub, mereka curhat, saya dengarkan, dan yang saya simpulkan adalah mereka tidak punya sponsor cukup. Karena kan kalau sepak bola profesional, kata-kata profesional, itu berarti harus ada campur tangan swasta, pemerintah, dan LIB atau operator liga ya, untuk bisa menjalankan sebuah kompetisi yang sehat. Terjadinya adalah tim itu kehabisan bensin di tengah. Dan ketika mereka kehabisan bensin untuk membayar, kenapa? Sekarang saya dulu pernah punya klub. Uang itu dari mana sih? Cuma dari sponsor sama dari tiket. Tiket pun kalau kita jadi tuan rumah. Terus alih-alih janji katanya ada dari hak siar. Yang akhirnya kenyataannya kalau Indonesia dipotong denda kartu merah, dipotong bla bla bla, ini nggak dapet gitu. Nah ini yang terjadi sehingga masuklah itu mafia bola, mencoba mengganggu pemain, mengganggu owner untuk bisa masuk. Itu terjadi di Indonesia. Karena memang untuk menjalankan satu roda kompetisi, klub itu kesulitan mencari uang. Subsidi nggak cukup, cuma 5 miliar, 10 miliar nggak cukup lah untuk satu roda kompetisi yang mungkin menghabiskan 60-100 miliar. Nah itu yang menjadi masalah besar. Kalau bukan Pak Erick Thohir mungkin namanya bukan BRI Liga 1. Belum tentu ada yang mau ya. Iya. Dengan kondisi kita saat ini. Lebih susah lah pasti. Lebih sulit. Kalaupun ada kecil lah ya. Iya. Nggak mungkin sebesar ini. Apalagi kejadiannya habis Kanjuruhan waktu itu ya. kalau Betul. salah. Iya. Jadi saya rasa emang ini cukup pelik ya. Harus dibenahi bukan hanya timnasnya. Tapi Bukan mungkin 2 hanya- tahun memang belum cukup. Apa? 2 tahun memang belum cukup kan, baru Belum. 2 tahun Iya, baru iya, setengah setuju. dari masa. Setuju. Nah, pertanyaannya tadi soal banyak klub-klub yang defisit. Mungkin apakah pengeluarannya terlalu tinggi atau pemasukan yang seret? Dua-duanya Atau bisa. kombinasi? Dua-duanya. Kombinasi. Nah, itu. Karena salah satunya kan kalau yang saya ikutin terakhir itu struktur gajinya itu udah nggak masuk akal, Yes. setahu saya. Di Indonesia nih? Di Indonesia, Indonesia. inflasi Kacau. terlalu tinggi. Oh. Gitu. Cover Makanya value berarti. over value. Ya. Nah, jadi ini udah pemasukannya mungkin seret, ya. Saya nggak tahu ya, apakah secara ekonomi juga agak sedikit mungkin agak terganggu sehingga nggak terlalu banyak sponsorship yang masuk. Tapi yang saya tahu pasti harga pemain ini inflasi. Makanya kalau kita lihat banyak pemain asing itu baru terus. Ya. Kenapa? Karena biasa kalau tahun pertama mereka murah bayar. Ya, Taisei Marukawa misalnya dulu di Surabaya itu kalau nggak salah 400-500 juta. Kayaknya udah 1 M lebih ya. Nah, begitu dia tahu, wah yang samping gua nendang bola nggak bisa 1,5 M ya. Tahun kedua dia minta 1,5 M kan. Iya. Nah, ketika itu udah naik, tinggal dia cari lagi yang baru dari luar negeri. Gitu. Nah, makanya kemarin sempat ada wacana berubah akhirnya 6+2 kan. Iya. Karena pada akhirnya pemain dari luar itu lebih murah dia didatangkan. Gitu. Jadi, tapi di sisi lain kan ini membuat para pemain lokal kita terhambat kesempatannya. Nah, jadi susah nih kayak kontraksi. Kalau kita biarkan, oke, pemain asing dikit supaya pemain lokal kita punya kesempatan untuk main, kerannya lancar. Tapi harganya mahal-mahal juga. Dan pemain asing itu selalu baru datang tuh murah. Gitu. Jadi ini situasi yang sulit yang secara detail ini harus diperhatikan juga. Makanya saya nggak tahu ya, sempat ngobrol juga dengan orang LIB. Mungkin Mas Tio tahu lah kira-kira siapa Dan di orangnya. hotel tapi. Di hotel juga tapi hotel yang lain. Oh, kan. Gitu. Jadi saya ada 2 hal yang saya singgung ya. Sorry kalau saya loncat. Yang pertama soal gaji. Saya merujuk pada salary cap di NBA. Apakah mungkin ini diterapkan? Saya nggak tahu, ini saya hanya melemparkan wacana. Dia nggak jawab dengan firm dan setahu saya itu belum ada, setahu saya ya. Yang kedua itu soal, ini hal yang sangat teknis, soal jadwal away. Karena wilayah kan kita kan luas. Secara geografis ya. Apalagi kalau 2 tahun lalu itu sempat
Persiraja itu away ke Biak tuh pas playoff. 2 musim lalu, sorry. Dari Waktu Aceh dia- ke Biak. Iya, Papua. sampai mereka cuma bawa kalau nggak salah 16 orang apa. Karena satu orang itu biayanya kalau nggak salah 15 atau 20 juta gitu. Jadi untuk menghemat. Nah, ini kan agak susah ya. Nah, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu ada tur Sumatera. Cuman itu emang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Mereka capek. Iya. Nah, saya sempat bilang kenapa nggak sekali away itu dua kali gitu. Yang Misalnya, berdekatan ya? yang berdekatan itu kan lebih masuk akal. Misalnya habis dari Surabaya dia main ke Malang baru dia pulang gitu. Nah, hal seperti ini kan detail yang bisa mengurangi pengeluaran dari salary cap, dari kemudian technical mereka away dan sebagainya. Di samping juga untuk meningkatkan tadi PL mereka, menjual produk mereka supaya sponsor mau masuk gitu. Ya itu tugas klub-klub dan LIB lah untuk memformulasikan itu. Tapi kalau kita dari supporter, kira-kira punya pandangan, ini mungkin hal-hal yang bisa mereka diskusikan. Kalau secara benchmarking ada liga di luar nggak sih yang mirip-mirip mungkin secara geografis mungkin kayak Jepang mungkin agak mirip. Jepang nggak, Jepang kan kecil. Kita paling besar. Kita mungkin salah satu yang paling besar ya. Iya. Even kalau kayak di Rusia pun, Rusia kan sebenarnya luas dia. Iya. 3 kali lipat kita mungkin lebarnya kan 9 jam waktu. Tapi daratannya. Daratan sampai Vladivostok tuh dari Jepang sampai ke Kaliningrad itu kan 3 kali Indonesia kan. Cuman mereka klub-klubnya banyak bertumpuk di sisi barat gitu. Tapi itu luas juga gitu. Dan ya ini kan dari dulu yang menjadi persoalan kan. Setahu saya kalau dibagi 2 wilayah itu kalau nggak salah nggak diakuin sama FIFA. Nggak boleh gitu. Cuman itu tadi makanya kalau menurut saya salah satu solusinya adalah ya itu away itu mungkin sekaligus 2 kali aja gitu. Kalau format kompetisinya kita kembalikan seperti dulu kayak format wilayah barat dan timur, plus minusnya apa? Itu sebenarnya sudah pernah diusulkan ya. Cuma memang tidak semudah itu untuk bisa merubah peraturan gitu. Karena memang kemarin itu Pak Erik sepertinya sudah mencoba untuk membenahi beberapa hal dengan mendatangkan VAR, dengan melakukan peremajaan wasit, kemudian membenahi wasit itu juga sebenarnya sudah mulai pelan-pelan lah. Tapi kan semuanya tidak bisa langsung ya. Ini kan jelang 2 tahun ke pemimpinan beliau. Tapi memang masalahnya yang harus dibenahi oleh Pak Erik itu adalah orang-orang sekitarnya menurut saya. Esko-nya ini nggak bisa kerja semua. Dan Esko-nya ini terlalu banyak kepentingan. Termasuk staf susnya. Ya, pasti semua punya kepentingan. Karena kalau sepak bola didatangkan dengan orang-orang politik pasti ada kepentingan. Tapi itu tidak masalah sebenarnya kalau bisa kerja ya. Kalau saya rasa ini jalan di tempat gitu. Ini yang teriak nih orang-orang ASKAP, ASPRO pada teriak. Kok kita nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa namanya Mendelegasikan. ya nggak ada mendelegasikan tugas. Kita nih kerjanya apa aja? Nggak ada guidance ya. Betul, sibuk terus di atas, sibuk dengan timnas, dengan naturalisasi, dengan diaspora. Nggak apa-apa membenahi timnas, kita Betul. senang tapi juga jangan dilupakan di bawah. Betul. Kan nggak begitu tugasnya ketua dong. Bagi timnya mana gitu. Dan ada BTN loh. Badan Tim Nasional itu harus bisa menjalankan. Jadi Harusnya dengan adanya BTN berarti sudah yang lain Ya. fokus ke sana. betul. Jadi mungkin setelah 2 tahun ini Pak Erik harus lebih membenahi mengenai manajerial sama bagaimana tugas PSSI kan digaji ya, masa nggak kerja sih? Gitu. Maksud saya tuh harusnya bekerja karena sekali lagi buat apa ada Asprof, ada Askap akhirnya ke bawah. Kali itu tugasnya adalah bagaimana nanti kita melihat grassroots juga harus bagus. Berjenjang ke Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1, akhirnya baru timnas. Kalau nggak seperti Bu Harpa bilang, di mana keadilan bagi pemain lokal asli yang berjuang dari Liga 2 untuk masuk tim nasional. Mimpi-mimpi anak-anak Indonesia di mana kalau akhirnya terus dijeli dengan pemain yang SSB-nya di Belanda gitu. Jadi itu saya harus fair juga ya. Iya, iya. Oke. Karena saya kalau punya anak saya masukin SSB, anak saya kan pengen masuk tim nasional. Ekspektasi ke sana. Begitu udah mau masuk, kalah sama naturalisasi. Nggak bisa seperti Belum itu. lagi di awal di jembatan dari amatir ke pro kan ada EPA itu yang juga kita tahu Betul. banyak masalah tuh. Ibaratnya nih mungkin SSB sekarang, nah salah satu yang bagus memang dari pembenahan top bottom ini adalah animo masyarakat, animo Ya. anak-anak untuk ikut SSB itu tinggi. Kita bisa lihat SSB tumbuh di mana-mana kan. Ya. Tapi ketika mereka untuk menuju pro, EPA ini jembatannya ini banyak yang bolong, ya. Ya. Mungkin agak sensitif lah kalau kita bilang bolongnya seperti apa lah ya. Karena harus ada bayar juga kalau mau aduh lolos. dibatalin ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang mau saya bilang. Betul. Selain Sama bayar juga Saya orang dalam lebih bisa. suka jujur. Nah, jadi itu dia jadi yang bagus-bagus ini akhirnya nggak bisa sampai ke seberang nih. Yes. Karena udah bolong tadi, nah Mas Tio udah menjelaskan dengan gamblang. Jadi dari awal ini aja masalah. Begitu sampai sini udah tinggal dikit nih. Dan mohon maaf mungkin speknya bukan yang memang seharusnya. Ya. Kemudian ada lagi ganjalan kota pemain asing yang begitu banyak. Gitu loh. Jadi tapi sekali lagi klub juga bilang, aduh
Kalau kita nggak bawa pemain asing, mahal-mahal nih atau susah atau apa. Jadi susah juga. Jadi ini semua kayak kontraksi. Jadi ya nggak tahu mesti dibenahi dari mana gitu. Tapi benang merahnya tadi Bung Harman itu setuju. Pakai salary cap itu penting banget. Jadi timnya semua akan merata. Oke. Dari mulai peringkat 1 peringkat 18, dia punya dana yang sama, dia punya kemampuan yang sama, tinggal pinter-pinterannya talent scouting-nya aja, pemilih siapa pemain. Dan kalau mau lebih detail, studi banding soal salary cap itu ke NBA. Mereka lebih detail. Ya, kalau orang yang nonton ini pecinta basket NBA pasti tahu tuh. Mereka lebih detail. Ada misalnya kalau dari EVA boleh digajinya berapa segala macam. Tapi intinya dibikin lebih merata. Jadi ini lucu nih kalau kita sedikit bicara filosofi. Amerika ini kan negara yang katanya kapitalis kan, tapi sistemnya justru sosialis. Iya dong, itu kan ada subsidi silang kan gitu. Sementara kita di sini dibiarkan homo homini lupus ya, the strongest survive. Kan gitu kan, dibiar yang kuat mencakar yang lemah gitu. Padahal di Amerika sendiri itu dijaga kompetisinya supaya mereka jangan, bahkan draft pick-nya kan diatur kan. Iya, betul. Tim yang paling bawah dapat yang paling paling tinggi. Jadi kan lucu gitu. Kalau nggak salah itu mau diterapkan juga kan sama Pak Erik di awal-awal, bagaimana ada draft kayak gitu, terus ada sistemnya mungkin yang kayak MLS yang sempat di tahun lalu yang pakai ada championship. Nah kalau itu gitu. agak lucu malah menurut saya. Championship series itu malah bukti kan dibatalin juga habis itu. Menurut saya itu udah aman lah kalau sistem yang langsung, kalau emang liga satu wilayah juara ya udah langsung juara. Itu udah klasiknya football dari zaman dulu. Nah cuman kalau yang draft pick tadi itu saya setuju tuh, dan salary cap. Tapi memang pembahasannya harus benar-benar matang. Jadi tinggal ajak aja teman-teman dari akademisi untuk merumuskan ini. Nah nanti baru diskusi, brainstorming, dirumuskanlah yang terbaik seperti apa gitu. Sistem pembiayaan komunal ya. Yes, betul sekali. Iya. Kecuali kalau udah seperti Liga Inggris ya, mereka udah settle lah sistemnya. Jadi mau dibiarin, mereka juga kalau nggak salah distribusi rights TV-nya juga ada ininya kan jelas kok gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga dibagi secara merata atau seperti apa begitu. Tergantung urutan ya? Tergantung urutan. Ada pernah ngobrol sama PPI nggak, Bung, soal masalah ini? Karena kan pasti kan, ya ini bukannya melempar bola panas ya, tapi informasi yang pernah didapatkan bahwa yang mahal ini kebanyakan pemain lokal ketimbang pemain asing gitu kan. Betul. Nah, udah pernah ada obrolan nggak dengan APPI, apakah memang harganya ini beneran overpriced atau memang mau nggak kalau mereka dikasih salary cap kayak gitu? Jawabannya sebetulnya dari gengsi owner. Jadi misalnya saya pemilik klub A ya, saya nggak mau nyebut ya, kalau di Indonesia tuh kalau nyebut nama saya tim A, Bung Harpa tim B. Saya pakai Rizky Ridho 200 juta. Ini market sell-nya atau salary-nya? Salary-nya. Atau dua-duanya malah? Yang ketinggian. Kontrak, anggap kita kontrak. Setahun satu musim 200 juta. Bung Harpa, 200 doang. Saya bisa 300. Atau 400 deh sekalian gitu, tanggung 400. Padahal sebenarnya tim saya nggak sehat juga ini. Betul. Karena saya punya duit. Betul, tapi hanya gengsi aja sepak bola kita. 400 juta diambil. Saya nggak mau kalah lagi, habis ya, 2 tahun lagi habis. Saya hajar lagi. Makanya itu saya bilang, sekapitalis si Amerika, mereka tetap nggak membiarkan homo homini lupus tuh. Betul. Saling menggigit yang kuat yang lemah, tetap dia jaga. Justru di sini malah tidak diterapkan. Itu kan nggak sehat sebenarnya. Jadi kalau simpelnya sepak bola Indonesia belum profesional. Kompetisi Indonesia belum profesional. Liga 1 belum profesional dan tidak profitable. Betul. Iya. Selalu rugi. Hampir semua ya. Karena hanya mungkin ada 1-2 ya. Hanya orang gila yang suka sepak bola yang mau turun jadi owner punya klub. Kasarnya mungkin kalau kita mengelola sepak bola di sini lebih kepada CSR jadinya. CSR quote by quote ya. Jadi saya mungkin konglomerat ya, 1 tahun mungkin saya bisa gain bukan revenue ya, untung 200 miliar, ya udahlah saya bikin klub rugi-rugi 10-20 miliar, saya punya mainan. Lebih ke gitu. Karena kalau positif, yang negatif masuk penjara. Banyak loh. Nah, itu benar. Banyak loh. Iya. Klub kita kalau betul kalau yang tadi masih lumayan ya. Masih lumayan ya kan, kalau kita maaf ya uangnya bukan dari yang benar. Iya. Adalah nggak usah disebut, tapi kita tahu lah. Tapi banyak. Iya banyak. Ya, mungkin lagi ngedumel ya Peter Tan. Satu-satunya klub yang bisa kita cek keuangannya kan Bali United. Iya. Yang sudah karena IPO kan. Itu saya cek di kuartal 3 rugi 48 miliar. Baru kuartal 3 loh. Masih ada 1 kuartal lagi. Kemungkinan ruginya akan semakin besar. Kan makin menegaskan bahwa klub bola di Indonesia nggak profitable. Betul. Dan nggak profesional. Memang secara kalau dia profesional dia mungkin bisa mendatangkan pelatih yang bagus, pemain yang bagus dengan neraca keuangan yang sehat. Kemudian memiliki prasarana infrastruktur yang bagus. Bali United itu contoh yang sangat tepat. Itu pun masih rugi. Iya. Jadi kenapa
pertanyaannya sponsor susah masuk karena dia tahu sepak bola kita tuh hanya timnasnya saja yang menarik. Liganya itu banyak dengan mafia bola, wasitnya masih belum bagus. Belum kan kalau ada kasus ya. Penontonnya Itu kan iya. merusak juga kan citra brand itu Betul. kan. Kan dia mundur. Walaupun sebenarnya grassroots-nya meriah ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tadi yang Bu Harpa katakan, ketika mulai masuk EPA itu baru bocor. Iya. Grassroots itu luar biasa karena orang tuanya yang bayar kan. Iya. Dia berapa aja buat anaknya masuk SSB saya bayar. Terlepas anaknya mampu atau tidak, yang penting anak-anak kecil kan nggak ada target. Ketika nanti sudah mulai masuk ke 15 tahun, 17 tahun, nah itu baru. Dan mungkin kalau kayak yang di kota-kota besar, mereka masih banyak opsi kan. Artinya itu bukan hidup mati anaknya. Udahlah kalau emang nggak bisa lanjut, ya udah kamu tetap kuliah sekolah aja nggak ada masalah. Tapi buat anak-anak di daerah yang mungkin itu adalah jembatan emasnya dia untuk kehidupan dia yang lebih baik, wah itu kan segala-galanya buat dia kalau sampai jembatan ini tidak dibenahi gitu loh. Akhirnya dia jatuh ke sungai itu gitu loh. Padahal mungkin dia punya bakat, punya potensi yang bisa ya kayak Rizky Ridho dan lain-lain atau seperti Witan. Gue mau tarik lagi nih ke aktualnya tadi yang kerjasama PSSI sama KNVB. Apakah ini belum menjawab secara fundamental nih ke kondisi sepak bola di Indonesia? Kan dengan kerjasama ini ada 6 poin nih kalau masalah itu ada transfer pelatih, kemudian mereka bisa Kurikulum membina juga masalah. pemain muda sampai ke sepak bola perempuan juga dikerjasamakan. Apakah dengan penjelasan tadi kita dengarkan itu sepertinya tidak sampai menjawab hal yang paling dalam gitu secara fundamental. Ya, Masih kalau sangat jauh ya. jauh ya, menurut saya. Iya. Oh, saya cuma timnasnya aja soal yang ditacap nih. Baru kelihatan ya. Iya. Kalau tadi katanya ada timnas putri kayaknya sama Jepang deh kerjasamanya, pelatih Jepang. Kemudian kalau untuk kompetisi belum ada tuh sepertinya operator. Saya orang yang paling bersuara keras loh dari dulu. Bahkan di depan beliau saya ngomong, Pak, waktu makan malam dengan beliau dengan beberapa pengamatnya bukan di hotel ya. Bukan yang di situ. Kan? Saya juga mau bilang Iya. Saya bilang, Pak, berani nggak Pak pakai operator liga dari luar? Waktu itu contohnya Kamboja pakai luar. Bagus. Berani waktu itu, Bapak beliau berani. Tapi kenyataannya ketika masuk ke lingkaran setan ini, maksud saya mafia dalam arti sepak bola ini nggak mudah. Karena di situ, yang tadi saya katakan ke Bang Olga, ketika saya punya tim, berjalan setengah kompetisi, nggak ada uang nih, habis nih, saya harus tetap gaji pemain nih. Saya harus berpikir, saya harus jual pertandingan, saya harus cari uang dari mafia bola. Itu kenyataan. Kalau nggak bisa hidup. Bahkan sampai di tengah kompetisi, sudah dipastikan siapa yang terdegradasi sudah ketahuan. Itulah Indonesia. Kayak case PSIS habis juara langsung degradasi masuk ke situ. Saya nggak bisa bilang gitu. Tapi kenyataan menjual pertandingan itu sudah banyak. Dan itu sudah dibahas dalam tim investigasi ya waktu itu ya, yang berisikan banyak kalangan itu ada. Dan itu kan balik lagi kan ke soal fulus ya. Artinya kalau misalnya pemain itu kan banyak nih gaji yang nggak selesai. Nah itu kan ruang untuk masuk tuh hal seperti itu. Ya. Ya kita bicara secara natural aja. Kalau dapur nggak ngebul, orang akan melakukan segala cara untuk memastikan istri anaknya kan makan. Itu natural. Orang kalau nggak makan mati gitu. Jadi tapi kalau mereka dibayar dengan cukup dan selalu dibayar dengan on time, susah untuk masuk. Bukannya nggak mungkin ya. Apalagi kalau kita bicara mungkin contohnya itu di luar negeri di Inggris itu. Siapa yang mau bayar mereka? Mau berapa bayar ya? Gajinya udah seminggu 2 miliar. Mungkin orang-orang seperti yang tadi Mas Tio katakan, mafia itu mundur juga gitu. Jadi sekali lagi memang kuncinya adalah bensinnya nih atau bahan bakarnya. Kalau bahan bakar itu bagus, yang tadi kita diskusikan di awal, sponsor mau masuk, itu sekaligus untuk mencegah hawa-hawa jahat itu untuk masuk. Gitu. Iya dong, kalau orang udah makan kan mereka mental lah untuk disogok berapa gitu. Kalau sistemnya udah jalan, enak. Kayak kita dengar Sandro Tonali. Kurang terkenal apa? Dan Newcastle pun harus terima kalau pemainnya melakukan main judi. Itu ya harus di ban, harus kasih hukuman. Di Indonesia nggak bisa gitu. Asal dekat dengan orang penguasa ya aman. Itu Sandro Tonali kalau di sini insider trading ya. Iya. Iya kan dia dimain juga di sini. Kalau gitu perlu ada financial fair play kayak model di ini nggak di Eropa? Iya itu perlu. Memang walaupun menjalankannya tidak mudah ya, gitu. Tapi financial fair play dengan salary cap itu kan bisa dikombinasikan tuh. Kalau financial fair play kan mungkin buat teman-teman yang tidak kurang familiar dengan istilah ini, gampangnya
nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang, kan itu kan. What you earn is what you spend. Itu sama prinsipnya agak mirip dengan salary cap. Tapi kalau salary cap hanya bicara di satu variabel, yaitu semua klub itu mesti spend-nya misalnya maksimum 30 miliar. Nah, itu di situ. Tapi kalau financial fair play kan pemasukan Anda berapa, itu yang boleh Anda spend. Gitu. Jadi ini bisa korelasi sekali lagi, libatkan aja akademisi untuk merumuskan ini. Kayak kita mau bikin bangunan, ya kan kita punya preferensi nih, saya mau bangunannya begini ada tamannya. Nah, kasih ke arsitek. Nanti tinggal kita brainstorming formasi yang terbaik seperti apa gitu. Itu perlu karena nggak ada organisasi mau olahraga, mau politik, mau keagamaan, mau apapun, pasti tetap butuh bahan bakar untuk menggerakkan itu. Gitu. Termasuk olahraga, apalagi olahraga gitu. Ya, coba tadi yang dikatakan Bung Harpa itu susahnya adalah geografis kita sih. Jadi memang tidak fair sih, PSBS Biak tuh harus mendapatkan Apalagi kalau Aceh tuh lolos. ya Allah, itu memang udah kebayang betapa sulitnya manajernya, pusing manajernya. Itu ke PSDS di Serdang gitu. Iya. Coba Ya harga tiket ke Sumatera Utara kan kalau salah bisa sampai 3 juta segala macam. Kalau ke Jakarta masih lumayan. Iya. Kalau dari dia mau away ke Makassar misalnya dari Aceh, itu kan mesti mesti mampir-mampir dulu mungkin 2 atau 3 kota kalau nggak salah. Itu ada direct flight. Nggak ada sih kayaknya. Mungkin minimal dia 1 kali dulu dan lumayan jauh gitu. Dan tiket pesawat terakhir kan nggak tahu udah turun lagi kayaknya kalau nggak salah ya. Udah turun sih walaupun nggak terlalu signifikan ya. Intinya nggak sampai batas atas lah. Iya, nggak sampai batas atas. Gitu. Tapi boleh nggak sih? Kalau kita kira Pak Erick Thohir, kita kelam loh. Ini nggak tahu bener atau enggak. Itu ada proposal entah dari KNVB atau dari FIFA yang akan melarang naturalisasi dari garis kakek. Karena gosipnya Pak Erick itu kembali ada di kabinet karena sepak bola. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.